Ini klien kami Heni Yuliana atau yang kita kenal Heni Mona, ya, baru muncul pertama kita di media ya. Karena selama ini beliau memilih untuk diam. Silent is gold. Ya. Karena biar bagaimanapun juga ya, itu adalah suami. Tidak baik namanya aib dalam satu keluarga diumbar. Klien kami ini cukup sangat bijaksana. Tidak mudah berbicara menjelekkan pasangan. Dulu pada saat manis-manisnya dalam perkawinan, wah I love you. Setelah sekarang, wah semua diumbar. Itu tidak baik. Jadi sebagai istri yang baik, arif, bijaksana, memilih untuk diam. Bukan berarti diam itu menyimpan satu kesalahan. Ya. Nah, akan tetapi karena terus-menerus dibentuklah satu opini yang menyudutkan daripada klien kami, maka klien kami punya hak jawab. Hak untuk klarifikasi agar tidak menjadi gagal paham di seluruh masyarakat Indonesia. Maka daripada itu, klien kami menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan nasihat, mendampingin dalam proses hukum. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan agar menjadi satu perhatian bahwa perkara yang menimpa klien kami ini kronologisnya harus jelas dulu. Duduk dulu, sehingga tidak nanti menjadi salah paham. Kami akan jelaskan dulu sesuai dengan tempo deliti waktu. Jadi pada saat tanggal 18 Agustus 2018, klien kami Heni Yuliana ini atau Heni Mona melangsungkan pernikahan dengan Rio Revan. Setelah melakukan pernikahan, menjalani kehidupan suami istri, pada saat tanggal 10 Juni 2020, saudara Rio Revan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Yang mengajukan adalah saudara Rio Revan, bukan dari pihak klien kami. Ya, jadi yang menginginkan, niat batinnya muncul itu dari saudara Rio Revan. Dengan berbagai macam alasan dan dalil yang diajukan di dalam pengadilan. Ya. Nah, pada tanggal 25 Februari 2021, Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan dari saudara Rio Revan. Ya, dikabulkanlah perceraian tersebut. Nah, setelah dikabulkan, konon ada cerita yang tidak tahu sumbernya dari mana, ya. Katanya tanggal 7 Maret 2021 diduga ada perkawinan antara klien kami dengan saudara Sandi Tumiwa. Ya, ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, tanggal 7 Maret 2021 diduga ada pernikahan. Tanggal 8 April 2021, jadi satu hari setelah itu, saudara Rio Revan melaporkan saudari 7 Maret 8 April, maaf, 7 Maret 2021, 8 April 2021, Rio Revan melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya. Pasalnya adalah 279 KUHP, junto pasal 28 KUHP. 284. Ya, yang dilaporkan pasal 279 KUHP, junto pasal 284 KUHP.
yang jadi membingungkan begini. Saudara Rio Revan yang mengajukan perceraian, yang menginginkan perceraian, sekarang klien kami dekat dengan seseorang, kok ada tidak suka, ada kecemburuan kali, atau apa? Begitu kita duga seperti kayak begitu. Ya sudah aja, kalau sudah minta cerai, sudah cerai, ya sudah saja dong. Kenapa dilaporkan lagi? Pasal 279 dan 284 KUHP. Nah, setelah kami telaah, kami analisis sesuai dengan kronologis cerita yang didapatkan menurut pengakuan klien kami dan saudara Sandi Tumiwa juga ya. Menurut hemat kami, pasal-pasal ini semuanya tidak tepat dan cermat. Kenapa kami mengatakan kami bisa menyimpulkan atau memberikan arah pandangan? Karena kalau pasal 284 KUHP, ya, bunyinya kan begini ya. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan nikah overspell, ya. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Yang B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. Kan sempat posting juga kalau nggak salah, masih ada hubungannya apa gimana sih? Posting yang mana ya? Yang alhamdulillah itu postingan apa sih? Oh, kalau status WA saya kan bisa saya tujukan sama teman saya yang nyakitin saya atau orang lain, kan bukan ke dia gitu. Kalau masalah dia ketangkep, saya pun tahu dari teman-teman media ya, saya sih prihatin ya, tapi kan itu jalan hidup yang dia pilih ya. Saya di sini no comment karena saya bukan istrinya lagi. Mbak Eni, setahu Mbak Eni, ini kan Rio sudah 2 kali ya. Iya, Jadi yang Mbak Eni tahu di saat masih menikah dulu. Kita kalau dia itu, manapun juga kan saya- itu suami kan dulu ya. Iya, kalau itu Tidak saya boleh. nggak mau ngomong ya, biar teman-teman media sendiri yang bisa menyimpulkan sendiri, masyarakat, netizen. Kalau saya bukan ranahnya saya lagi untuk berbicara seperti itu. Maksudnya Mbak Heni yang ngasih tahu, Mbak Heni yang ngasih tahu ke polisi, yang bocorin kalau dia tuh Enggak, siapa yang ngomong gitu, Kayak enggak gitu, ada. maksudnya. Masa seorang istri membocorkan? Aduh. gimana tanggapannya Mbak Heni? Wah, Aduh. enggak ada, enggak boleh. Masa suami istri mau dibocorkan kan? Karena kan udah jadi mantan kan, sekarang kan berseteru gitu. Semenjak berseteru kemarin mengarah ke sana gitu tudingan. Gimana tanggapan kamu? Enggak benar itu. Nih Bang Henry, Nggak kuasa benar. hukumku ini juga yang ngurusin aku di sidang perceraian, jadi beliau Enggak tahu benar. lah semuanya. Iya kan. Enggak benar. Enggak benar itu. Oke, sip. Ibu. Tambahkan? Cukup. Mau tambahkan? Cukup. Cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Ya, ya.